Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Restri Agripina dengan NIM C1C022035 akan mempresentasikan perhitungan PPh pasal 21, karyawan, pegawai pindah tugas, dan upah dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Wirmi Eka Putra. Pembahasan pertama yaitu perhitungan PPh pasal 21 karyawati, di mana karyawati adalah karyawan wanita, pegawai wanita, atau pekerja wanita dalam sebuah perusahaan. Cara perhitungan PPh pasal 21 terhadap karyawati adalah menghitung penghasilan bruto WP dalam setahun termasuk gaji pokok, tunjangan, makan, transportasi, kesehatan, dan lain-lain. Kurangi dengan tunjangan biaya jabatan 5%, maksimal 6 juta, dan iuran pensiun 5% atau maksimal 2,4 juta, atau iuran lainnya. Kedua, hitung gaji neto dengan cara penghasilan bruto dikurang iuran yang dikeluarkan WP. Tiga, hitung PTKP atau penghasilan tidak kena pajak sesuai dengan status kekeluargaan, apakah WP sudah menikah atau belum, hingga jumlah anak. Keempat, hitung PKP, penghasilan itu dikurang PTKP. Kelima, setelah PKP didapat, kalikan dengan besaran tarif pajak yang berlaku. Contoh soal, Tania menikah dan mempunyai 3 anak kandung. Adalah karyawati tetap pada perusahaan PT Ambition Company dengan gaji sebulan 18 juta. Pada Agustus 2018, ia menerima pembayaran dari PT Ambition Company berupa gaji 18 juta. Ia membayar iuran pensiun sebesar 200.000 setiap bulan. Penyelesaiannya, perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan Tania dari PT Ambition Company pada Agustus 2018 adalah gaji sebulan 18 juta dikurangi biaya jabatan, yaitu 5% dikali 18 juta sama dengan 900.000. Maksimum diperkenakan 500.000. Terus dikurangi dengan iuran pensiun, maka 18 juta dikurang 700.000. Kemudian perhitungan PPh pasal 21-nya, penghasilan itu sebulan 17.300.000, penghasilan itu setahun atau disetahunkan 207.600.000 dari 12 kali 17.300.000 itu. Kemudian penghasilan tidak kena pajak PTKP untuk WP sendiri 54 juta, tambahan karena menikah 4,5 juta, tambahan 3 orang tanggungan 13.500.000, maka menjadi 72 juta. Jadi 207 juta dikurang 72 juta itu menjadi 135.600.000, yaitu penghasilan kena pajak setahun atau PPh pasal yang terutang setahun. 5% kali 50 juta ditambah 15% kali 85.600.000, maka menjadi 15.340.000. PPh pasal 21 per bulan 15.340.000 dibagi 12 adalah 1.278.333 perak. Kemudian perhitungan PPh pasal 21 pindah tugas. Pindah tugas berarti ketika perusahaan memindahkan pegawainya ke tempat tugas yang lain. Pada saat pegawai dipindah tugaskan, itu tidak berarti pegawai tersebut berhenti bekerja dari perusahaan sebelumnya. Pegawai tersebut masih bekerja pada perusahaan yang sama, hanya beda lokasinya saja. Dalam penghitungan pajaknya tetap memakai dasar perhitungan selama setahun. Contoh soal, tablo yang berstatus belum nikah adalah pegawai pada PT High Company di Jakarta sejak 1 Juni 2018. Dipindah tugaskan ke kantor cabang di Bandung dan pada 1 Oktober 2018 dipindah tugaskan lagi ke kantor cabang di Garut. Gaji tablo sebesar 5 juta dan pembayar iuran pensiun yang dibayar sendiri adalah sebulan sejumlah 100.000 rupiah. Selama bekerja di PT High Company, tablo hanya menerima penghasilan berupa gaji saja. Penyelesaiannya kantor pusat di Jakarta, gaji 5 kali 5 juta, yaitu 25 juta, dikurangi biaya jabatan, yaitu 5% dikali 25 juta, sama dengan 1.255.000, dikurangi iuran pensiun, 5 kali 100.000, 500.000, maka jumlah pengurangannya jadi 1.750.000. Perhitungan PPh pasal 21-nya, penghasilan neto 5 bulan yaitu 23.250.000, penghasilan neto setahunnya 5 dikali 23.250.000 dibagi 12 bulan yaitu 55.800.000. Penghasilan tidak kena pajaknya untuk WP sendiri dikurang 54 juta, maka penghasilan kena pajak setahunnya menjadi 1.800.000. PPh pasal 21 yang terutang setahun 5% dikali 1.800.000 yaitu 90.000. PPh pasal 21 terutang Januari sampai dengan Mei 2018 yaitu 5 kali 90.000 bagi 12 yaitu 37.500. PPh pasal 21 yang sudah dipotong masa Januari sampai Mei 2018 adalah 5 kali 7.500 yaitu 37.500.
Dengan catatan PPh pasal 21 yang telah dipotong pada bulan Januari sampai dengan Mei untuk setiap bulannya adalah 90.000 dibagi 12 yaitu 7.500. Perhitungan PPh pasal 1 pindah tugas dari dua pengisian bukti pemotongan PPh pasal 21 from 1721 HI di kantor Jakarta. Bisa dilihat dari gambaran ini, maka PPh pasal 21 kurang lebih dipotong, yaitu nihil. Kemudian perhitungan PPh pasal 21 upah. Upah merupakan uang dan berbagai hal yang dibayarkan kepada pekerja sebagai kompensasi tenaga karena mengerjakan sesuatu. Upah berbeda dengan gaji yang bisa dilihat dari segi status kepegawaian seseorang, tingkatan jabatan, rentang waktu kerja, nominal yang didapat, komponen penyusun, dan dasar penetapan kompensasi. Upah biasanya identik dengan pekerja lepas, pekerja harian, musiman, serta borongan. PPh pasal 21 pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, yaitu upah atau uang saku harian kurang dari 450.000 tidak dipotong. Tetapi kalau lebih dari 450.000 dikurangi 450.000 dipotong 5%. Upah kumulatifnya lebih dari 4,5 juta sampai dengan 10,2 juta sebulan. Upah sehari dikurangi PTKP sehari, tarif PPh 21 sama 5%. Dibayarkan bulanan atau jumlah upah kumulatif satu bulan melebihi 10.200.000 dikali 12 dikurangi PTKP setahun, penghasilan kena pajak, dikenakan tarif PS 17, PPh pasal 21 setahun dibagi 12, PPh pasal 21 sebulan. Perhitungan PPh pasal 21 upah contoh soal. Nilo Putra tercatat sebagai pegawai tetap di PT AOMG Company. Ia memperoleh gaji yang dibayar harian sebesar 200.000. Nilo belum menikah. PT AOMG Company masuk program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian yang dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar 1% dan 0,50% dari gaji. PT AOMG Company membayar iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, dan Nilo membayar iuran pensiun 15.000 dan jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji. Penyelesaiannya, gaji sebulan 5.200.000. Dikali 26 kali 200.000 itu 5.200.000. Premi jaminan kecelakaan kerja 1% kali 5.200.000, 52.000. Premi jaminan kematian 0,5% kali 5.200.000, 926.000. Penghasilan bruto sebulan 5.278.000. Pengurangan biaya jabatan 263.900. Iuran pensiun, iuran jaminan hari tua 15.000, 2% dikali 5.200.000 sama 104.000. Jumlah pengurangan 382.900. Perhitungan PPh pasal 21 4.895.100. Penghasilan itu setahun atau disetahunkan 12 kali 4.895.100 sama dengan 58.741.200. Pembulatan ke bawah 58.741.000. Penghasilan tidak kena pajak untuk WP sendiri dikurangi 54 juta. Penghasilan kena pajak setahun yaitu 4.740.000. PPh pasal 21 terutang setahun 5% kali 4.741.000 sama dengan 237.050. PPh pasal 21 per bulan 237.050 dibagi 12 yaitu 19.755. PPh pasal 21 per hari 19.754 dibagi 26 yaitu 760 rupiah. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.